Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Salsabila dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan bab pergerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama pada bab ini adalah latar belakang terbentuknya gerakan pembaruan dalam Islam. Latar belakang yang pertama adalah untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Latar belakang yang kedua adalah merupakan kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga adalah gerakan pembaruan Islam merupakan upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam. Selanjutnya berikut adalah beberapa tokoh yang mempelopori gerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, Albania, Yunani. Beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani yang dilahirkan di Asadabad pada tahun 1838 Masehi dan beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad Abduh yang lahir di pedusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1849 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1905 Masehi. Yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho yang lahir di Kolamun, Lebanon pada 27 Jumadil Ula pada tahun 1865 Masehi dan meninggal dunia pada 1935 Masehi. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India pada 9 November 1877 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1938 Masehi. Selanjutnya ada pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama ada pemikiran dari Muhammad Ali Pasha. Pemikiran yang pertama ada pada dalam bidang militer. Muhammad Ali Pasha pertama kali mendirikan sekolah militer di Mesir yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Selain itu, beliau juga mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Lalu Muhammad Ali Pasha juga menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Yang kedua ada pada bidang ekonomi sosial, yaitu membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Lalu beliau juga membangun sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Yang ketiga ada pada dalam bidang pendidikan. Beliau membentuk Kementerian Pendidikan, lalu membangun sekolah-sekolah seperti sekolah militer, sekolah teknik, kedokteran, pertanian, dan apoteker, sekolah pertambangan, dan sekolah penerjemah. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Perancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Perancis. Yang kedua ada pemikiran dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama ialah mengisi semangat baru di timur, sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik.
Yang kedua adalah melawan dominasi asing atau imperialisme barat. Gerakan perlawanan ini menyebabkan negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Selanjutnya ada pemikiran dari Muhammad Abduh. Yang pertama adalah faktor utama kemunduran Islam ialah jumud. Menurut Muhammad Abduh, penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Yang kedua ada pada bidang masalah sosial ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip hukum, tidak terperinci serta sedikit jumlahnya. Yang ketiga ada pada bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Dikutip dari Fazlur Rahman, Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam, yaitu sunatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Yang keempat, ada pada bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu, maka pondasi masyarakat akan runtuh. Selanjutnya ada pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama ada pada dalam bidang keagamaan. Menurut Muhammad Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Yang kedua ada pada dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah Lembaga Pendidikan Al-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Yang terakhir ada pemikiran dari Muhammad Iqbal, yaitu yang pertama secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah hukum Islam tidak bersifat statis melainkan dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tertinggi. Yang ketiga adalah intisari hidup adalah gerak. Oleh karena itu, Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Sekian presentasi tentang bab gerakan pembaruan dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.